Hai, selamat datang di Peki Silikas Indonesia. Saat ini Anda melihat tayangan Safety Induction. Sebelum kita mulai, silakan buat diri Anda nyaman dan simak tayangan berikut ini. Prioritas tertinggi kami adalah memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk dengan cara yang bertanggung jawab yang melindungi lingkungan dan menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan karyawan, kontraktor, pelanggan dan masyarakat. Kami telah menetapkan life-saving behaviors untuk menekankan harapan, bila diikuti, dapat menyelamatkan hidup Anda atau nyawa anggota tim, juga menekankan perlindungan lingkungan dengan mewajibkan pelaporan insiden secara tepat waktu dan otorisasi yang tepat untuk melakukan bypass peralatan kontrol lingkungan. Kita semua bertanggung jawab untuk kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan. Dengan perilaku ini, kita dapat mencapai tujuan zero insiden di tempat kerja. Berikut ini adalah perilaku yang mencerminkan life-saving behaviors. Pertama, ikuti semua persyaratan izin untuk bekerja. Izin harus lengkap tanpa penyimpangan dari ruang lingkup izin dan prosedur terkait. Identifikasi bahaya, bersama dengan alat pelindung diri yang sesuai, seperti yang tercantum dalam izin. Kedua, sepenuhnya mematuhi prosedur logout, tagout. Isolasi semua jenis sumber energi sebelum perbaikan atau pemeliharaan peralatan. Pastikan semua pekerjaan selesai sebelum re-energi peralatan. Ketiga, mendapatkan otorisasi sebelum bypass perangkat keselamatan atau peralatan kontrol lingkungan. Persetujuan sebelumnya diperlukan untuk keselamatan atau bypass lingkungan seperti yang diarahkan oleh prosedur bypass. Dan yang keempat, segera laporkan semua insiden di tempat kerja. Insiden termasuk semua cedera, penyakit, pelepasan lingkungan, kerusakan properti, dan nyaris celaka. Analisis akar penyebab kemudian dapat dilakukan untuk membantu kita belajar dari peristiwa keselamatan dan lingkungan untuk mengurangi potensi terjadinya kembali. Berikut adalah peraturan umum yang harus diikuti selama berada di area Peki Silikas Indonesia. 1. Gunakan baju lengan panjang. 2. Perhiasan yang berpotensi tersangkut harus dilepas. 3. Rambut panjang harus terikat dan dimasukkan dalam baju. 4. Dilarang menggunakan dasi, atau perhiasan yang berpotensi tersangkut ke peralatan. 5. Makan dan minum hanya diperbolehkan di tempat yang ditentukan. 6. Merokok hanya diperbolehkan di smoking area yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan keadaan darurat. Jika terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, ledakan atau yang lainnya, dan Anda diminta untuk melakukan evakuasi, segera menuju ke titik kumpul. Peki Silikas Indonesia memiliki 2 titik kumpul. Jika Anda di area pabrik, titik kumpul jika terjadi keadaan darurat, berada di area parkir mobil. Tetapi jika Anda berada di area gudang, maka titik kumpul jika terjadi keadaan darurat ada di depan pos security. Apabila saat Anda berada di area pabrik atau gudang, lalu mendengar alarm dan perintah evakuasi segera menuju titik kumpul. Dan ikuti instruksi di bawah ini. 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Segera menuju rute evakuasi atau tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari. 3. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki. 4. Janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan. 5. Beritahu orang lain tamu yang masih berada di dalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi. 6. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda dan menghambat evakuasi. 7. Segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya. 8. Jangan meninggalkan titik kumpul hingga ada instruksi untuk kembali ke tempat kerja. Area bangunan Peki Silikas Indonesia dilengkapi sensor deteksi kebakaran, APAR, dan alarm kebakaran. Untuk mencegah bahaya kebakaran, jika terjadi kebakaran, apabila Anda melihat api yang tidak terkendali di tempat kerja, maka segeralah menekan alarm kebakaran yang berada di dekat area kebakaran. Jika Anda sudah mendapat pelatihan penanganan kebakaran, gunakan APAR untuk mengendalikan api. Cara menggunakan APAR adalah sebagai berikut. 1. Tarik kunci pengaman atau segel. 2. Pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. 3. Tekan tuas. 4. Kibaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padam. Jika Anda mendengar alarm kebakaran berbunyi,
1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Segera menuju rute evakuasi atau tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari. 3. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernafasan pendek-pendek. 4. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki. 5. Janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan. 6. Beritahu orang lain tamu yang masih berada di dalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi. 7. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda dan menghambat evakuasi. 8. Segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya. 9. Jangan meninggalkan titik kumpul hingga ada instruksi untuk kembali ke tempat kerja. Jalur pejalan kaki. Pejalan kaki juga dapat terpapar potensi bahaya di tempat kerja, seperti dari benda yang jatuh, atau terpleset, tersandung, dan terjatuh. Berikut ini adalah 10 panduan keselamatan pejalan kaki yang harus diikuti oleh setiap orang. 1. Waspadai apapun yang mungkin membuat Anda terpleset atau tersandung. 2. Saat berjalan di area lalu lintas tinggi, gunakan kehati-hatian ekstra saat mendekati belokan. 3. Jangan mengambil jalan pintas yang berbahaya. 4. Selalu gunakan handrail di tangga dan tempat-tempat tinggi. Jatuh di tempat kerja adalah salah satu penyebab utama cedera. 5. Jangan pernah melompat dari platform, perancah, atau area tinggi lainnya. 6. Tetap di dalam garis. Selalu tetap berada dalam area berjalan yang ditentukan ketika berada di pabrik. 7. Waspadai peralatan kendaraan yang aktif. Jaga jarak yang aman saat berjalan di dekat peralatan. 8. Jangan mengoperasikan handphone sambil berjalan. Bahaya di tempat kerja. Tempat kerja memiliki berbagai macam bahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan atau sakit. Berikut jenis-jenis bahaya di tempat kerja secara umum. 1. Bahaya kimia. Adalah bahaya akibat pekerjaan yang disebabkan karena paparan bahan kimia di tempat kerja. Korban dapat menderita efek kesehatan negatif akut atau jangka panjang. 2. Bahaya biologis, atau biohazards mengacu pada zat biologis yang mengancam kesehatan manusia dan organisme hidup lainnya. Jenis bahaya ini dapat termasuk sampel racun dari sumber biologis, virus, atau mikroorganisme. 3. Bahaya fisik. Dapat menjadi faktor atau keadaan yang dapat menyebabkan bahaya tanpa atau dengan adanya kontak. Biasanya bahaya fisik diklasifikasikan sebagai bahaya lingkungan atau pekerjaan. Radiasi, tekanan panas dan dingin, getaran, dan kebisingan, adalah jenis bahaya fisik. 4. Bahaya psikososial. Adalah bahaya pekerjaan yang mempengaruhi kesehatan psikologis karyawan. Bahaya ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk berbaur dalam lingkungan kerja dengan rekan kerja lainnya. Luangkan waktu sejenak untuk mengenali bahaya di tempat kerja, dan lakukan pencegahan dengan benar. Alat pelindung diri adalah alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung, untuk mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada, atau timbul di lingkungan kerja. Berikut adalah alat pelindung diri yang wajib digunakan di area PK Silikas Indonesia. 1. Helm keselamatan. 2. Spectacle atau kacamata safety. 3. Earplug atau earmuff. 4. Masker. 5. Sarung tangan. 6. Baju kerja berlengan panjang dengan visibilitas tinggi atau penambahan rompi kerja. 7. Celana panjang. 8. Sepatu safety. Untuk pekerjaan khusus Anda membutuhkan alat pelindung diri tambahan sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan Anda lakukan. 1. Full body harness, jika Anda bekerja di ketinggian. 2. Chemical glove jika Anda bekerja dengan bahan kimia ringan. 3. Chemical suit, jika Anda bekerja dengan bahan kimia beresiko tinggi. 4. Sarung tangan tahan panas, jika Anda bekerja dengan bahaya panas. 5. Welding shield, dan apron, jika Anda melakukan pengelasan. 6. Face shield, jika Anda menggerinda atau ada potensi cipratan bahan kimia. Pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Kami menyediakan kotak P3K untuk digunakan jika terjadi kecelakaan ringan yang membutuhkan pertolongan pertama. Anda bisa menemukan kotak P3K di ruang P3K, atau silakan menghubungi pengawas pekerjaan Anda. Jika Anda pada saat berada di area pabrik dan terkena bahan kimia pada kulit,
atau mata Anda, segera gunakan safety software yang ada di area pabrik atau dipoterin. Adalah tanggung jawab kita semua untuk menggunakan Stop Work Authority untuk menghentikan aktivitas dan memperbaiki pengamatan yang tidak aman atau potensi insiden. Ingat, keselamatan Anda adalah prioritas tertinggi. Terima kasih telah mengikuti Virtual Safety Induction. Sampai jumpa.